Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 19 Maret. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami perawan Bunda Maria. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21, dilanjutkan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada tahun 1870, Paus Pius ke-9 mendeklarasikan Santo Yosef sebagai pelindung gereja. Sebagaimana Yosef melindungi keluarga kudus, demikian juga teladannya akan melindungi gereja semesta. Untuk mengenang itu, Paus Fransiskus mencanangkan 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021 sebagai tahun Santo Yosef. Paus mengajak kita untuk merenungkan teladan-teladan yang dimiliki oleh Santo Yosef. Dan setiap tanggal 19 Maret juga kita merayakan Hari Raya Santo Yosef. Teladan-teladan yang dimiliki Santo Yosef menginspirasi banyak orang gereja sampai saat ini. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan paling tidak ada 3 teladan yang dapat menginspirasi perjalanan hidup kita. Santo Yosef menampilkan keutamaan-keutamaan yang dapat memberikan sebuah jalan bagi kita bagaimana menampilkan kesucian di depan Tuhan. Yang pertama, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Santo Yosef seorang yang tulus hati. Ketulusannya itu ditampilkan dengan tidak mau menceraikan istrinya di depan umum atau mencemarkan nama baik istrinya, tetapi ingin menceraikannya secara diam-diam. Ketulusan hatinya ditampilkan seperti itu. Meskipun tentu saja ia sakit hati, tetapi dia tidak mau membalasnya dengan mencemarkan nama Maria. Sebaliknya, ia mengambil jalan damai dengan diam-diam. Ini sangat penting menginspirasi kita untuk orang-orang umat Kristen saat ini, di mana kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, kecenderungan untuk mencemarkan orang lain di depan umum, kecenderungan untuk membuka borok orang lain, menggosipkan orang lain. Santo Yosef menawarkan suatu keteladanan yang perlu kita contoh, yakni ketulusan hati. Yang kedua, yang juga dapat kita teladani dari Santo Yosef adalah keinginannya untuk mempertimbangkan banyak hal. Dikisahkan juga dalam Injil, sebelum mencerai ke Maria, ia mempertimbangkan. Tetapi yang paling unik adalah ia mempertimbangkan dengan melibatkan Tuhan. Nyatanya Tuhan berbicara kepada Santo Yosef untuk mengambil Maria ketika ia mempertimbangkan hal itu. Nah, ini juga yang dapat kita teladani. Seringkali kita banyak mempertimbangkan hal tanpa melibatkan Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber kebijaksanaan. Ia mengetahui segala-galanya. Maka hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari Santo Yosef adalah ketika kita mempertimbangkan banyak hal, libatkanlah Tuhan dalam kehidupan ini. Dan berdoa semoga Tuhan yang sumber kebijaksanaan itu memberikan kebijaksanaannya untuk memutuskan perkara-perkara kita sendiri.
Yang ketiga, teladan yang dapat kita teladani dalam Injil hari ini juga, ketika Santo Yosef bangun dari tidurnya, ia langsung melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dengan kata lain, perintah Tuhan atau sabda Tuhan yang ditunjukkan padanya itu menjadi jalan keluar. Ia segera menjawabnya dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Perintah Tuhan ditempatkan sebagai bagian terdepan atau perisai terdepan dalam melaksanakan kehidupan ini dengan mengambil Maria. Kita pun dapat meneladan dia, bagaimana sabda Tuhan itu mempengaruhi, menjiwai seluruh perbuatan kita, sehingga sabda Tuhan menjadi perisai dalam setiap tindakan-tindakan kita. Kita menyelaraskan apa yang kita lakukan, perkataan yang kita keluarkan, juga tindakan-tindakan kita dengan ajaran-ajaran Tuhan. Dan demikian kita juga mampu meneladan Santo Yosef. 3 keutamaan inilah yang semoga bisa menginspirasi perjalanan kita pada hari ini. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menghadirkan Santo Yosef sebagai teladan hidup iman kami. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami pun dapat memperoleh kekudusan saatnya nanti sebagaimana yang ditampilkan oleh Santo Yosef. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.